Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Tirta dalam PJJ Fisika SMA Negeri 2 Wates. Baik anak-anakku sekalian, setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sub materi bab elastisitas, yaitu terkait dengan materi hukum Hooke. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan latihan soal sesuai yang sudah Pak Tirta sampaikan di video sebelumnya, bahwa untuk pertemuan kali ini kita membahas latihan soal hukum Hooke. Sebelum kita mulai membahas latihan soal, kita awali dulu dengan berdoa. Ya, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kita masuk ke latihan soal hukum Hooke. Nanti akan Pak Ita berikan ke kalian 3 soal ya, yang mewakili variasi-variasi soal yang ada di hukum Hooke. Secara lengkap nanti akan Pak Ita berikan latihan soal dan pembahasan berupa teks ya. Yang video hanya Pak Ita berikan kurang lebih sekitar 3 soal saja ya. Sebelum kita mulai, selalu Pak Ita ingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, baik di rumah maupun di tempat umum. Selalu jaga jarak aman 1-2 meter dan wajib memakai masker ketika kalian berada di tempat umum atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Kita mulai ke latihan soal yang pertama. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. Di depan kalian sudah ada 1 soal ya. Soal itu berbunyi, sebuah pegas dengan konstanta pegas 100 Newton per meter ditarik sehingga pegas tersebut bertambah panjang sejauh 1 cm. Gaya pegas tersebut adalah berapa? Ya, pertanyaan adalah gaya pegas yang dimiliki oleh pegas tersebut ya, sehingga pegasnya itu bertambah panjang sejauh 1 cm. Jadi awal pegasnya itu ketika belum ditarik itu seperti ini. Kemudian ditarik dengan gaya F ya, dia akan bertambah panjang. Nah, ini bertambah panjang. Ini yang disebut sebagai delta X. Delta X nya berapa? Di soal disebutkan 1 cm. Itu sebagai delta X. Nah, gaya tariknya arahnya ke bawah. Nah, seperti di materi yang sebelumnya sudah Pak Ita sampaikan, gaya pegas itu arahnya berlawanan. Jadi nanti gaya pegasnya arahnya, ya, gaya pegas itu pemulihnya, arahnya ke atas. FP-nya ini, gitu ya, FP-nya itu. Nah, FP, ya, FP sama dengan minus F, gitu ya, minus F. Gaya pegasnya yang ditanyakan, FP-nya. Kalau FP-nya sendiri, ya, cara mencari FP-nya seperti di hukum Hooke yang sudah pernah kita bahas. Ya, untuk mencari FP, FP itu sama dengan K. K itu adalah konstanta pegas dikalikan dengan pertambahan panjang. Ya, itu pertambahan panjangnya. Di soal ini yang ditanyakan adalah gaya pegasnya, berarti FP-nya. Tinggal kita masukkan. Sudah ada di dalam soal ya, FP sama dengan K delta X. K-nya konstanta pegas 100 Newton per meter. Masukkan di sini. 100 Newton per meter dikalikan dengan delta X 1 cm. 1 cm kita jadikan dengan jadi satuan SI. Ya, jadi berapa? Jadikan meter ya, 0,01 meter. Masuk ke sini 0,01 meter. Berarti untuk mencari ya, gaya pegas dari rumus K delta X tinggal kalikan 100 kali 0,01, ketemunya adalah 1. Satu apa? Satuannya Newton. Jadi jawaban yang betul adalah 1 Newton. Di sini yang betul adalah B. Ya. Itu latihan soal yang pertama. Untuk soal berikutnya, ya di depan kalian sudah ada. Nah, soal itu berbunyi pegas yang panjangnya L
Nah, ini panjangnya L, panjang pegas pertama ini panjangnya L. Ini dari sini sampai sini, pegas awal ketika belum diberi beban. Digantungkan beban sedemikian sehingga diperoleh data sebagai berikut. Di situ ada tabel, silakan pelajari tabelnya. Tabel di situ tertulis dua data terkait dengan berat beban dan pertambahan panjang. Ketika diberi beban 2 Newton, nambah panjangnya 0,5 cm. Ketika diberi beban 3 Newton, pertambahan panjangnya 0,75 cm. Ya. Dari data tersebut dapat disimpulkan konstanta pegas. Jadi pertanyaannya adalah konstanta pegasnya. Apa itu? K ya, betul. K-nya, konstanta pegasnya. Itu berapa? Itu pilihan jawabannya dari A, B, C, D sampai E. Ya, ini pilihan jawabannya. Baik, untuk soal seperti itu kan harus paham dulu bahwa pertambahan panjang pegas yang ada di sini itu dipengaruhi oleh beban ini. Kenapa kok beban ini bisa mempengaruhi bisa membuat bertambah panjang pegasnya? Karena beban di sini memiliki gaya yang arahnya ke bawah. Gaya apa itu? Gaya berat. Gaya berat di sini kan dipengaruhi oleh dua hal, apa? Massa dan gravitasi. Karena gaya berat inilah, maka pegas yang awalnya panjangnya L bertambah panjang. Ini pertambahan panjangnya, delta X-nya ini. Untuk menjawab soal ini, sama seperti soal sebelumnya, kita gunakan rumusan hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X. Ini ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah konstanta pegas, maka kita rubah rumusnya ini menjadi K sama dengan ini biar jadi untuk merubahnya berarti K sama dengan F per delta X. Kita pakai ini. Pertanyaannya, data yang mana yang kita pakai? Yang 2 Newton, 3 Newton, atau 4 Newton? Kita boleh pilih salah satu. Tidak harus semuanya. Kalau mau ngecek apakah betul perhitungannya, boleh lebih dari satu. Kita pilih salah satu. Kenapa? Karena asalkan pegasnya sama, ya pasti nanti hasilnya berupa grafik yang linier. Ya, seperti pertemuan berikutnya sudah kita bahas itu. Nah, jadi kita pakai data yang manapun, 1, 2, atau 3, hasilnya pasti sama. Kita buktikan, kita masukkan ke rumusan ini. Maka untuk mencari K-nya sama dengan kita bisa pilih yang 2. Gaya atau gaya beratnya itu 2 Newton. Dia menghasilkan pertambahan panjang sejauh 0,5 cm. 0,5 cm ya. Jadi berapa meter? Jadi 0,005 meter. Atau jadikan notasi ilmiah aja, 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Masukkan ke sini. 5 kali 10 pangkat min 3 meter. 2 dibagi 5, hasilnya berapa? 0,4 kali awalnya di bawah penyebut 10 pangkat min 3, kita naikkan awalnya pangkat negatif berubah jadi pangkat positif, 10 pangkat 3 Newton per meter. Atau ini biar kita jadikan notasi ilmiah yang sesuai, 4 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. 4 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 400 Newton per meter. Ini jawabannya. 400 Newton per meter. C. Ya, itu untuk soal yang kedua. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga.
Ya. Untuk soal ketiga ini soal jenis susunan pegas. Ya, untuk soal jenis susunan pegas langsung Pak Tita bahas untuk susunan pegas campuran. Jadi campuran antara paralel dengan seri. Soalnya berbunyi diketahui 3 buah pegas identik. Nah, artinya identik di sini kita pakai sesuai dengan nama pegasnya A, KA, KB, dan KC. Itu nilainya sama. Ya. KA sama dengan KB sama dengan KC. Itu maksud dari kata identik. Itu di situ. Ya. Nah, jika W itu ini bebannya itu sebesar 1,2 Newton dan sistem pegas mengalami pertambahan panjang sebesar 0,006 meter. Hitunglah konstanta masing-masing pegas. Jadi kita mencari konstanta pegas A, B maupun C. Kita cari salah satu pun juga sama saja mencari ketiganya karena ketiganya ini sama konstanta pegasnya karena mereka bertiga identik, artinya konstanta pegasnya sama. Nah, pertama kita cari dulu konstanta pegas gabungan. Kita sebut sebagai KG gitu aja. Dari rumus apa? Dari rumusan hukum Hooke. Ya, F sama dengan K kali delta X. Berarti untuk mencari K tinggal mencari K sama seperti soal sebelumnya. K sama dengan F per delta X. F di sini kan gayanya. Nah, gayanya itu berupa W. Maka W per delta X. Kita masukkan. W-nya 1,2 Newton. Dibagi pertambahan panjangnya 0,006 meter, atau jadikan notasi ilmiah boleh ya, nanti lebih mudah menghitungnya. 1,2 dibagi 0,006 hasilnya adalah 200 dengan satuan Newton per meter. Itu konstanta gabungan dari ketiga pegas ya, dari ketiga pegas. Nah, sekarang kita mencari konstanta di masing-masing pegasnya, nilainya berapa. Dari rumus apa? Dari rumus ya, untuk yang seri dan paralel seperti yang di materi sebelumnya sudah Pak Tita sampaikan. Ya. Kita lihat dulu di sini. Dari awal ada susunan pegas A dengan B, dia disusun secara paralel. Maka ya, bisa kita rubah ini. Nah, jadikan apa ya? Formula K paralel sama dengan KA plus KB. Nah, kita jadikan misal K-nya itu dalam K, ya, KA dalam K, karena sama maka KA sama dengan KB kan. Nah, K plus K. K plus K sama dengan 2K. Itu ketika kita mencari konstanta pegas paralel antara A dengan B. Kemudian setelah di paralel kan kita proyeksikan AB ini jadi satu pegas. Antara K paralel pegas gabungan A dan B dengan pegas C itu terhubung secara seri. Gitu ya. Maka seper K gabungan itu sama dengan seper KP, K yang paralel yang ini, ditambah seper KC. Gitu ya. Karena KA sama dengan KB sama dengan KC dan tadi kita sebut sebagai K, maka KC juga K. Ya, KC juga K. Maka nilainya seper 200, masukkan ya di sini. KG-nya kan 200 ini. Sama dengan seper KP, 1 per KP-nya 2K. 2K. Plus KC seper K. Nah, ini. Dari sini
kita sederhanakan, berubah menjadi 1/200 sama dengan, samakan penyebutnya, jadi penyebutnya 2K. Yang ini jadi 1, yang ini jadi 2. Maka berubah menjadi 1/200 sama dengan 3/2K. Pindah atau dicoret boleh. Coret jadi 100 ini ya. Pindah ke atas jadi K sama dengan 3 kali 100. Maka K untuk masing-masing pegas identik ini nilainya adalah 300 Newton per meter. Jadi ini jawabannya ya, 300 Newton per meter. Itu untuk pembahasan soal yang ketiga. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung ditanyakan di chat Jaga Ratu maupun chat WA grup, boleh terserah ya, bisa japri, bisa lewat langsung ke grup, gitu ya. Jika ada soal-soal lain yang ingin kalian tanyakan yang tidak bisa dikerjakan sendiri, bisa ditanyakan langsung ke Pak Tirta. Oke, terima kasih. Baik, kita sampai di akhir pertemuan kali ini. Semoga ya, tadi pemaparan pembahasan soal-soal bisa kalian tangkap dengan maksimal. Untuk pertemuan berikutnya, ya, kalian akan melakukan praktikum virtual lab terkait dengan hukum hook. Seperti apa nanti praktikumnya? Sebelum melakukan praktikum, kita akan sampaikan dulu lembar kerjanya. Ya. Baik anakku sekalian, ya, kita akhiri ya, pertemuan kita di kesempatan kali ini. Ya, sebelum Pak Eta tutup, Pak Eta selalu ingatkan agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak 1-2 meter. Ya. Gunakan masker ketika di tempat umum maupun ketika berinteraksi dengan orang lain. Ya. Dan berikutnya yang ingin Pak Eta ingatkan, jangan lupa selalu membantu orang tua di rumah. Selesai pembelajaran, kan harus membantu orang tua kalian di rumah. Kurang lebihnya itu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan berikutnya.